Halo, perkenalkan nama saya Joshua dari kelompok 5 bersama dengan teman saya Abian, Grace, Nabila, Nagisa, dan Safan akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari persoalan berikut. Dari persoalan ini nantinya kita akan mendapatkan regresi linear untuk mendeterminasi nilai A dan B, dan langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mentransformasikan persamaan ini untuk melinearisasikannya. Persamaan yang kita dapatkan adalah X sama dengan E pangkat Y min B per A. Dari persamaan ini, kita menggunakan transformasi dengan melakukan naturalkan kedua belah sisi. Kita akan mendapatkan ln X sama dengan ln E pangkat Y min B per A. Kenapa kita menggunakan logaritma natural? Supaya persamaan ini nantinya akan menjadi pangkatnya saja. Kita mendapatkan persamaan ln X sama dengan Y min B per A. Lalu dengan setelah ini kita akan mengkategorikan kedua belah sisinya menurut dengan fungsi masing-masing. Kita akan mengkategorikan sebagai berikut, y sama dengan A ln X plus B. Persamaan ini merupakan bentuk linearisasi dari persamaan ini. Kita dapat melihatnya dengan menuliskan AX plus B. Y sama dengan AX plus B merupakan bentuk dari persamaan linear. Tapi X-nya di sini digantikan dengan ln X karena kita tidak boleh menghilangkan identifikasi dari persamaan awal. Kita menggunakan transformasi ln X. Lalu data-data yang ada di sini akan kita masukkan ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan data-data yang nantinya kita gunakan ln X. Data-datanya adalah sebagai berikut. X1, 2, 3, 4, 5 akan kita ln X kan, dan kemudian apabila kita menggunakan kalkulator akan mendapatkan 0, 0,69, 1,10, 1,39, dan 1,61, dan bilangan ini sudah dibulatkan. Sekian. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana mendapat nilai-nilai ini Z, Y, Z kuadrat, dan ZY. Jadi dari data yang udah kita punya di sini, kita ada Z dan Y-nya. Di sini kita akumulasikan untuk mendapatkan nilai ini 4,787. Kemudian begitu juga dengan Y-nya. Kalau ini kita akumulasikan, kita akan dapat nilai yang ini. Oke, untuk Z kuadrat ini cukup dikuadratkan dari tiap-tiap nilainya, kemudian diakumulasikan lagi. Kalau perhitungannya benar, maka kita akan mendapatkan 995 sekitar segini. Kemudian untuk Z dan Y-nya, apabila perhitungan dilakukan benar, yaitu dengan mengkalikan tiap-tiap ini, yang 2 dengan 2 dan seterusnya, kemudian diakumulasikan, kita akan mendapatkan 15,862. Sekian. Baik, setelah mendapatkan nilai dari sigma X, kemudian dari sigma Y, dan juga sigma dari X kuadrat, dan juga sigma XY, kita dapat masukkan nilai tersebut ke dalam rumus B untuk mencari nilai B dan A. Rumus B sendiri itu adalah B dikalikan dengan jumlah data yang dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y, kemudian dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan sigma dari X kuadrat dan juga sigma X pangkat 2. Sehingga didapatkan data seperti ini, yang kemudian jika dikalkulasikan dengan kalkulator mendapatkan nilai B sebesar 2,17291. Kemudian untuk nilai A, rumusnya itu ada sigma dari X kuadrat dikalikan dengan sigma dari Y, kemudian dikurangi dengan sigma E dikalikan dengan sigma E X kali Y, kemudian dibagi dengan jumlah data yang dikalikan dengan sigma X kuadrat yang dikurangi dengan sigma X pangkat 2, yang kemudian jika dihitung mendapatkan data seperti berikut, dan jika dihitung mendapatkan nilai A sebesar 0,4994. Saya Nabila di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Excel untuk berhitung. Kita menggunakan tabel skor sebagai berikut, yang ada X, Z, Y rata-rata, ZY, dan Z kuadrat. Berikut adalah soal yang kita dapat, yaitu
X 1, 2, 3, 4, 5, dan Y 0,5, 2, 2,9, 3,5, dan 4. Di input di sini, dan Z adalah ln X. Dengan vektor Excel, kita hanya perlu mengetik ln dan kolom berapa. Untuk mencari A adalah sebagai berikut, yaitu N atau jumlah data dikali sigma ZY dikurang sigma Z dikali sigma Y dibagi N dikali sigma Z kuadrat dikurang sigma Z dikuadratkan. Dengan menggunakan Excel, kita dapat langsung tahu, yaitu A adalah 2,172916834. Untuk grafik dan persamaan akhir dan B akan dijelaskan oleh teman saya Grace selanjutnya. Berikutnya, saya Grace Priscilla akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai B dengan menggunakan Excel. Di sini kita udah punya tabel square-nya. Dengan yang saya bold di sini itu merupakan nilai atau jumlah yang nantinya diperlukan dalam proses perhitungan mencari nilai A dan B. Kemudian dari tabel kita dapatkan juga grafiknya di sini, grafik antara ln X dengan Y, dan yang melengkung ini merupakan garis eksponensialnya. Kemudian saat kita lakukan linearisasi, grafiknya menjadi lurus dengan persamaan Y sama dengan 2,1729X ditambah 0,4994. Pola dari persamaan ini seharusnya itu YP sama dengan A ln X plus B. Ln X di sini kita udah misalin sama dengan Z. Jadi sama aja YP sama dengan AZ plus B. Kemudian untuk koefisien determinasinya di grafik didapatkan 1, sedangkan kalau kita gunakan rumusnya yaitu SR min ST per SR itu nilainya jadi 0,99995 atau mendekati 1, jadi sama aja dengan grafik. Kemudian untuk mencari nilai B, rumusnya Y rata-rata dikurangi perkalian antara nilai A dan Z rata-rata. Di sini kita sudah memiliki nilai Y rata-ratanya sebesar 2,58 didapat dari total Y, yaitu 12,9 dibagi 5, dan untuk Z rata-ratanya sebesar 0,957498, itu didapat dari total nilai Z dibagi 5. Untuk nilai dari A sebesar 2,1729 sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sehingga kita dapatkan nilai B-nya yaitu 2,58 dikurangi 2,1729 dikali F26 itu rata-rata dari Z, sehingga nilainya adalah 0,499452, dimana sesuai dengan nilai yang ada di grafik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik. Grafik di sini terdapat dua, yaitu grafik logaritma dan grafik linear. Grafik linear didapatkan dari hasil tabel maupun cara manual, yaitu dengan persamaan garis Y sama dengan 2,1729P ditambah 0,4994. P di sini merupakan permisalan dari ln X. Sedangkan jika kita buka ln X-nya menjadi Y sama dengan 2,1729 ln X ditambah 0,4994 akan menghasilkan grafik logaritma yang bukan grafik berbentuk grafik lurus, melainkan grafiknya sedikit melengkung. Hasilnya juga didapatkan dengan penurunan dari soal, yaitu X sama dengan E pangkat Y minus 0,4994 dibagi 2,1729. Selanjutnya kita akan memprediksi nilai X pada 2,6. Nilai X pada 2,6 ini akan disubstitusikan ke persamaan garis linear sehingga menghasilkan Y sama dengan 2,57. Kemudian kesimpulan dari video ini adalah kita dapat melakukan pendekatan regresi linear dengan menggunakan metode kuadrat terkecil pada fungsi eksponensial. Kita dapat menerapkan least square dengan menggunakan Microsoft Excel maupun dengan cara manual dan didapatkan nilai A, B, dan Y. Dan juga nilai prediksi saat X sama dengan 2,6.